Para bapak, para ibu hadirin yang kami hormati, lebih-lebih yang terhormat Bapak Muhammad Fatimah yang insya Allah telah datang ke tempat yang sangat terpisah ini, Pak. Sebetulnya masih bergandengan dengan kelurahan, namun secara pembangunan sangat terpisah. Dalam hal ini perlu saya sampaikan, walaupun wilayah kita atau desa kita, dusun kita ini kalau dipandang dari jauh itu sangat lebih maju, namun itu hanya pandangan, Pak. Secara lahir atau batin yang kami rasakan sangat tertinggal dengan adanya pembangunan, terutama sarana jalan dan juga sarana tenaga pendidikan. Juga alhamdulillah di sini sudah beberapa tempat ada pesantren, 2 tempat, Pak. Yang di sini ada, yang di sana juga ada. Ya, juga masing-masing 2 pesantren, pengasuhnya juga berbeda, Pak. Alhamdulillah dengan adanya tempat atau sarana pendidikan yang beberapa tempat ini, baik dari segi umum maupun segi agama, di tempat kami ini telah terwujud. Namun dalam hal ini semuanya itu masih dalam keadaan prihatin, Pak. Pendanaan untuk pesantren itu masih swadaya, Pak, baik yang di sini maupun di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua kali, saya telah mendengar beberapa waktu, mungkin Pak Fadil telah berada dengan kami pada waktu itu. Bapak masih dapat VMD, saya datang ke sana untuk mengusulkan masalah pemecahan atau pemekaran desa. Namun sekali, 2 kali, 3 kali proposal telah saya luncurkan, namun tanggapan masih tertunda. Entah apa kendalanya, saya juga nggak tahu, atau proses di sana ada kesulitan juga, saya nggak tahu. Namun upaya dan semaksimal mungkin kami seluruh masyarakat Dusun Raso ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengharapkan yang namanya pemecahan desa. Karena dari sana kami tahu bahwa desa itu kan sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena ada dana yang anggaran untuk pembangunan desa. Dalam hal ini sampai sekarang juga kami belum terwujud dan belum terkabul. Insya Allah dengan adanya Bapak mencalonkan diri untuk sebagai Kabupaten Batanghari atau pulang kampung ini, mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan. Insya Allah permintaan kami ini bisa terwujud nanti seandainya Bapak duduk sebagai pimpinan Kabupaten Batanghari. Itu harapan kami, Pak. Dan yang ketiga kalinya, dan selama ada perusahaan atau PT yang ada di dusun kami ini, Pak, jalan ini sangat memperhatikan. Kalau dibebankan ke PT, tentunya PT ku tidak mungkin akan mengabulkan secara keseluruhan tanpa dibarengi oleh aspirasi dan pengertian dari pihak-pihak pemerintah atau pemerintah kabupaten, khususnya untuk di Dusun Raso ini, Pak. Mungkin Bapak masuk dengan keadaan yang demikian, goyang sangat cukup. Dari sana sampai sini mungkin Bapak cerita tadi masalah orang Bandung, mungkin sampai luar aturan lambat lahir, ternyata karena digoyang di tengah jalan yang sekian banyak, sampai sana tahu-tahu lahir. Itu kemudahan. Sebetulnya itu adalah, semua itu adalah Allah SWT yang memberikan, gampangnya lahir atau susahnya melahirkan. Namun dalam hal ini memang betul, kalau untuk dari Raso, dari ujung Petajen sampai ke Jembatan Mas ini cukup lumayan, Pak, kalau digoyang. Jadi wajar kalau Bapak mengatakan demikian. Namun hal ini saya mendukung sepenuhnya masyarakat Dusun Raso yang sekian banyak RT, kalau nggak salah 9 RT ini, Pak. Itu karena waktu itu di permintaan lurah waktu Muhtar Ghazali itu untuk pemecahan desa itu harus diupayakan sekurang-kurangnya 8 RT. Telah kami upayakan, Pak, menjadi 9 RT. Namun untuk pemecahan desa ini belum terkabulkan sampai sekarang juga. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak bersilaturahmi, berhadapan dengan masyarakat kami yang ada di sini, khususnya Dusun Raso, baik RT-nya, kadusnya, dan masyarakatnya, ibu-ibunya, mudah-mudahan mendukung. Ngerampok di PT untuk atapnya, ya terkabullah 1 gedung, namun masih kekurangan untuk lantainya. Yang untuk lantainya lah, untuk keramiknya itu yang belum ada anggarannya. Mungkin itu tambahannya. Kita harus ikut aturan baru. Kalau dulu tidak ada aturan tentang pemekaran desa, berapapun cukup jumlahnya.
Sejak ada dana desa, dibuatlah oleh pemerintah pusat supaya jangan bengkak dana desa ini. Orang anak mengemekarkan desa, akhirnya dibuat aturan. Kalau untuk desa minimal 8.000 jiwa, untuk kelurahan minimal 10.000 jiwa. 10.000 jiwa dibagi dua jadi 5.000 dia. Dan jembatan mas saya tidak tahu sudah sampai belum 10.000 jiwa. Kalau sudah sampai bisa kita proses pemekaran itu. Ya, atau kalau belum bisa kita siasati. Pak Kokim paham tuh. Mungkin kita masukkan anak-anak santri itu jadi penduduk kan, atau cakap kita bawa tangan itu kan. Ya, nah, nanti paham lah Mas Kokim karena dia beliau lama di PMD untuk nyiasati itu. Dan apabila itu sudah tercapai, kita proses pemekaran. Karena pemekaran ini Bapak Ibu sekalian, apalagi yang namanya kelurahan, itu akan menjadi beban kabupaten untuk persiapannya 2 tahun itu. Bangun kantornya, menyiapkan operasionalnya, ya kan? Nah, dan ini kita sepakat bahwa pemekaran itu tujuannya yang pertama adalah meningkatkan pelayanan. Tujuan yang kedua meningkatkan pembangunan. Tujuan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan. Supaya suatu kepala lurah atau kades itu tidak banyakkan bebannya, sehingga dia bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Kalau lah kepala desa itu tinggal di Rasau ini, kan kita jam 1 malam bisa ketemu dengan dia. Tapi kalau lurah di sana ya jauh, apalagi lurah yang tinggal di Bulian pula, tambah parah lagi kan. Nah, ya kita sepakat nanti tinggal bagaimana kita upayakan kriterianya atau syaratnya terpenuhi. Ya, kalau syarat luas lahan sudah terpenuhi ini, belum lewat lagi ada kan. Nah, tinggal bagaimana jumlah penduduk. Nanti kita sama-sama siasati, ya kan? Karena kalau bupati akan lebih mudah dia untuk mulai itu. Kalau kadis PMD memang agak dia ngusul BKW kan. Nah, kalau ditolak bosnya sudahlah selesai lah. Nggak banding lagi namanya anak buah kan. Sekda macam itu juga. Nanti sama-sama kita niatkan Pak Haji ya. Nanti Mas Ruki paham tuh macam mana prosesnya. Kemudian yang kedua masalah jalan. Betul ini jalan kabupaten. Ya tentunya jadi tanggung jawab kabupaten. Untuk perusahaan yang makainya, tinggal bagaimana kabupaten berbagi dengan perusahaan. Kalau perusahaannya besarnya, kalau perusahaannya ayam tidak telah. Kalau batas perusahaan ayam, ya kan? Perusahaan ayam berapa lah omsetnya kan? Tapi juga kita perlu dia untuk mengeluarkan CSR tadi macam TK tadi. Bagaimana? Karena perusahaan itu pasti menimbulkan polusi dia. Kalau menimbulkan polusi dia harus berikan kompensasi kepada warga sekitarnya. Kompensasinya macam-macam. Bisa jadi ke masjid, bisa jadi ke sekolahan tadi.